air, bukan butuh insinerator limbah B3. Chef Desa Cendana. Bahwa pembangunan secara menyusup dibangun di Desa Cendana. Dan sekali lagi, kami berjuang atas nama masyarakat Memboro pada umumnya. Karena dampak terbesar kami yang merasakan. Masyarakat Memboro tidak butuh sampah. Betul. Masyarakat Memboro tidak butuh polusi. Betul. Kami hanya butuh kesejukan. Kami butuh air. Sepakat itu. Sesuai visi misi Bapak Bupati bahwa akan dibangun sumber air bersih. Namun apa kenyataannya? Masyarakat Memboro dibangun tempat sampah terbesar untuk wilayah Pulau Sumba. Apakah sesuai dengan visi misi Bapak Bupati? DPRD wakil rakyat hanya duduk diam di sofa. Betul. Bapak Bupati, kalau program tanam jagung panen sapi, tapi tanam jagung panen belalang. Betul. Siapa yang untung? Betul. Tidak dapat apa-apa. Jadi hari ini kami Aliansi Pemuda Memboro akan terus menyuarakan bahwa ada ketimpangan pembangunan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Kenapa kami katakan demikian? Karena nyatanya hingga saat ini pembangunan sampah untuk wilayah Pulau Sumba ditempatkan di Memboro. Betul. Apakah kami Memboro dianggap sampah? Tidak. Ternyata tidak, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan sama-sama bersuara dan berjuang. Boleh kami masyarakat Memboro membangun tempat sampah terbesar di wilayah Pulau Sumba di Memboro. Hari ini kita akan sama-sama berjuang untuk melawan ketidakadilan di Kabupaten Sumba Tengah. Betul. Pengambilan kebijakan tidak bisa berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan. Kami masyarakat Memboro tidak butuh sampah. Masyarakat Memboro sekali lagi tidak butuh sampah. Masyarakat Memboro butuh kesejahteraan. Kami hanya butuh kesejahteraan dan air bersih. Masyarakat Memboro tidak butuh sampah. Tidak butuh sampah. Kami tidak butuh pembakaran limbah B3 di Memboro. Apalagi skalanya besar untuk wilayah Pulau Sumba. Pindahkan. Pandang perlu. Kalau memang itu tidak berbahaya bagi pemerintah, bangun di depan gedung DPRD dan bangun di depan kantor Bapak Bupati. Kenapa dibangun di Kita akan terus bongkar ketidakadilan. Kenapa harus di Cendana? Kami masyarakat, kami Aliansi Pemuda Memboro akan terus bergerak menolak pembangunan pembakaran limbah berbahaya dan beracun untuk wilayah Pulau Sumba di Desa Cendana. Masyarakat Memboro tidak butuh sampah, masyarakat Memboro butuh kesejahteraan. Dan kami bukan sampah. Dan kami sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan aspirasi kami bahwa masyarakat Memboro tidak butuh sampah. Kami bukan sampah. Yang kami butuhkan adalah kesejahteraan. Sekali lagi, kami bukan sampah. Aliansi Pemuda Memboro akan menolak pembangunan limbah B3 insinerator berbahaya dan beracun di Pulau Sumba. Tolak insinyur, tolak insinyur sekarang juga. Teman-teman, aliansi Pemuda Memboro berada Oke, rekan-rekan sekalian, kita dalam satu komando, kita berjumlah 30 orang dan diharapkan tidak ada penyusup dalam aksi damai kita hari ini. Kita berada dalam posisi barisannya masing-masing dan saling koordinasi dengan teman-teman koordinator lapangannya. Dari Aliansi Pemuda Memboro mengatasnamakan kepentingan rakyat Memboro dan rakyat Sumba Tengah.
kenapa hari ini kami duduk di depan mobil dan berdiri di depan teriknya panas matahari. Tetapi bukan karena kepentingan pribadi kami, tapi ini tentang nasib masyarakat orang banyak. Kenapa kami katakan demikian? Pembangunan insinerator di Desa Cendana adalah pembakaran limbah berbahaya dan beracun untuk rumah sakit sebelah Sumba. Tetapi pada kenyataannya, yang namanya pembangunan limbah berbahaya dan itu mempunyai dampak lingkungan hidup, seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini DLH, Dinas Lingkungan Hidup dan KPH tidak semena-mena, karena mereka punya hak atas tanah itu, mereka bangun tanpa sosialisasi. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus anggota DPRD di rapat Komisi 3 mengatakan bahwa mereka baru mengetahui pembangunan insinerator, sedangkan pembangunan insinerator di Desa Cendana dimulai dari bulan Juni. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa ada ketimpangan bagi keadilan masyarakat Memboro. Kenapa saya katakan demikian? Masyarakat Memboro sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa kami tidak butuh sampah. Kami ini bukan sampah. Masyarakat Memboro tidak butuh sampah, apalagi skala besar untuk wilayah Pulau Sumba. Dan itu limbah bertiga Bapak Ibu, berbahaya dan beracun. Kalau tolnya itu berbahaya dan beracun, apa argumentasi terkuat dari Bapak Ibu mereka? Apakah memang masyarakat Cendana butuh sampah? Sekali lagi saya sampaikan, masyarakat Cendana tidak butuh sampah. Masyarakat Cendana butuh air bersih. Masyarakat Cendana butuh air bersih. Dan Bapak Ibu sekalian, kami hari ini datang dalam bentuk protes kekesalan kami atas tidak transparansinya pemerintah daerah dan wakil rakyat di DPRD. Kenapa saya katakan demikian? Jelas Bapak Ibu, ketika ada pro dan kontra di masyarakat Cendana, baru pemerintah daerah mengirimkan surat di DLHK provinsi di tanggal 18 Agustus. Adapun pembangunannya sudah mulai Juni Bapak Ibu. Ketika DLH provinsi turun sosialisasi karena ada pro kontra, tidak dibawa di kelayakannya. Saya tanya sekarang, Pak Bapak Bupati ada dan teman-teman asisten di birokrasi dan Ibu Kepala Dinas DLH dan Kepala UPT KPH Kabupaten Sumba, ayo kita terbuka kepada masyarakat. Kami masyarakat Memboro tidak akan. Mereka bersekongkol untuk nasibnya masyarakat Memboro. Kami harus berkata jujur. Makanya hari ini kami duduk, kami berspekulasi bahkan yang memang dianggap sekali. Kalau berbicara tentang undang-undang, ayo kita berbicara. Ayo kita berbicara. Hari ini yang berdiri di sini bukan saja kami, bukan masyarakat intelektual, kami juga masyarakat intelektual. Kami sadar betul kami mendukung program pemerintah, tapi program pemerintah di Desa Cendana itu tidak mendukung kesejahteraan. Kenapa kami katakan demikian? Ayo kita terbuka. Kalau hari ini Kepala Dinas DLH Kabupaten Sumba Tengah ada, ayo kita uji. Studi kelayakannya di mana? Ayo dibuka. Kalau studi kelayakan itu yang dikirimkan ke grup dewan dan di-share kepada kami ketika kami minta, itu adalah copy paste Bapak Ibu. Itu adalah copy paste Bapak Ibu. Saya orang itu dan saya paham betul. Copy paste Bapak Ibu. Dari penelitian mahasiswa di Bali dijadikan sebagai alasan bahwa itu juga layakan. Apakah ini ada ketimpangan? Studi kelayakan, izin AMDAL, UPL, kok sedikit tidak ada transparansi? Apakah memang kita ini tidak sedang terbuka, atau kita jadi pendapat publik untuk pendapat kepentingan pribadi, bukan untuk masyarakat? Mereka duduk di kursi yang siap Memboro juga pernah berkontribusi, dan kalau tohnya dibangun itu permintaan kita jelas Bapak Ibu. Limbah bertiga beracun dan berbahaya di Kecamatan Memboro. Pembangunan insinerator bertiga berbahaya dan beracun untuk wilayah Pulau Sumba Bapak Ibu. Ini bukan untuk Sumba Tengah, bukan untuk Memboro. Untuk wilayah Pulau Sumba yang terletak di Desa Cendana, Kecamatan Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, sangat perlu dihentikan pengerjaannya apabila belum memiliki izin lingkungan hidup. Sebab pembangunan terlebih dahulu dibangun mulai bulan Juni 2021. Sedangkan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup belum dimiliki hingga pasca sosialisasi dari DLHK Provinsi NTT pada 3 September 2021. Menyikapi hal tersebut, kami Aliansi Pemuda Memboro menegaskan
dalam upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu jelas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah yang terbaru Bapak Ibu. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang pembangunan insenerator desa Cendana. Sebab di pasal 4 jelas Bapak Ibu. Di pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 itu jelas. Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UPL atau SPPL. Namun kenyataannya sampai sekarang belum ada. Berarti kalau ada istilahnya kita itu makan dulu baru masak. Jadi bangun dulu baru urus. Apakah sepakat teman-teman? Kita makan dulu baru masak? Tidak. Apakah sepakat? Tidak. Apakah kita makan dulu baru masak atau kita masak dulu baru makan? Masak. Kenapa saya katakan demikian? Karena pembangunan yang terlebih dahulu ada protes baru disosialisasikan. Sedangkan studi kelayakan dan izin lingkungan belum ada. Kalau memang Bapak Ibu mereka melepas tanggung jawab terhadap pembangunan itu, ayo kita hati ke hati lah berbicara. Jangan ambil secara politis. Politik itu kurang ajar sih bicara. Kenapa kurang ajar? Kan tidak ada titik temu. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Contohnya misalkan, ketika bagi rakyat ada yang menolak ini, tidak akan mungkin dia menang kalau hanya satu orang. Betul. Begitu pula pun masyarakat Mamboro. Makanya kami ini datang di Bapak Ibu. Dan hari ini kami kepingin dengar langsung dari wakil rakyat dan Bapak Bupati yang terhormat. Apakah sesuai mekanisme yang mereka bawa? Atau ada apa di dalamnya? Kalau di studi kelayakan yang saya dapatkan, yang kami dapatkan dan kami kaji bersama dengan teman-teman pemuda, ada ketimpangan dan ada ketidakpastian. Masa pembangunannya di desa Cendana, tetapi di studi kelayakannya desa Sumber Makmur? Itu kan kurang ajar namanya. Desa Sumber Makmur yang mana? Adakah kita masyarakat Mamboro tahu desa Sumber Makmur orang-orang perjuangan? Atau desa titipan Bapak Ibu untuk kepentingan politik? Masa ada Nusa Tenggara Timur Besar, ada Kabupaten Nusa Tenggara Timur Besar? Apa ada Kabupaten Nusa Tenggara Timur Besar? Saya tanya sekarang, apa ada? Tidak ada Bapak Ibu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau memang kita tahu baca, ayo kita ajarkan. Yang baca itu redaksi bahasanya yang benar. Masa kok pembangunan setingkat kementerian Bapak Ibu mereka melenceng dari aturan? Kami kecewa masyarakat Mamboro Bapak Ibu. Jadi khususnya kami Aliansi Pemuda Mamboro, kami kecewa. Ketika pembangunan yang bilang tanam jagung panen sapi, Bapak Bupati di depan. Ketika Putestet, Bapak Bupati di depan. Tetapi masalah nasib orang banyak Mamboro tentang sampah, Bapak Bupati tidak akan hadir. Kami meminta pada waktu itu Bapak Bupati untuk datang ke hati dan kita berbicara hati ke hati. Tapi tidak akan ada tindakan. Makanya kami bersepakat bahkannya adalah sampah. Kami tidak bodoh-bodoh amat. Kalau berbicara sumber daya manusia, kami juga punya sumber daya manusia di Mamboro. Dan hari ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu,